Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar alat industri kimia kita yang berjudul tentang industri cat dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nove Kartika Indrianti, STMT. Dan untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Ibu Tu Indra Gustira dengan NPM 2303 10 11 183. Kemudian saya Suciana dengan NPM 2303 10 11 196. Berikutnya saya sendiri Burajanur Rahman dengan NPM 23208. Saya Ayu Harunisa, NPM 23213. Saya Selang Sofitri dengan NPM 2303 10 10 219. Untuk daftar isinya sendiri, yang pertama kita membahas tentang latar belakang, terus selanjutnya kita membahas tujuan penelitian. Nomor 3 kita membahas tentang bahan dasar pembuatan cat, lalu tahapan proses, lalu nomor 5 ada pengertian alat, ada fungsi alat, ada prinsip kerja alat, ada alasan pemilihan alat, ada faktor yang mempengaruhi, setelah itu ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah hasil analisis perancangan alat. Kemudian latar belakang. Industri cat telah berkembang sejak ribuan tahun lalu, mulai dari penggunaan pigmen alami hingga teknologi modern yang menjadikannya lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain digunakan sebagai media seni, cat ini berfungsi sebagai pelindung berbagai permukaan seperti bangunan dan kendaraan. Perkembangan industri cat sangat terkait dengan kemajuan kimia, terutama dalam bahan pengikat, pelarut, pigmen, dan adiktif, yang mempengaruhi kualitas dan daya tahannya. Seiring regulasi lingkungan, produsen kini fokus pada pengembangan cat berbasis air yang lebih ramah lingkungan. Makalah ini akan membahas lebih lanjut tentang industri manufaktur cat. Kemudian tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan cat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui alat yang digunakan dalam proses pembuatan cat. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui hasil analisa pada belt conveyor dan digunakan dalam proses pembuatan cat. Di sini ada bahan dasar pembuatan cat. Yang pertama, binder. Itu komponen utama dalam cat yang berfungsi menempelkan cat pada permukaan dan membentuk lapisan pelindung setelah mengering. Binder dapat mengeras melalui penguapan, oksidasi, atau reaksi kimia, serta menentukan ketahanan cat terhadap panas, air, dan faktor lingkungan. Terus yang kedua, ada solvent atau thinner. Solvent adalah cairan yang melarutkan binder dan pigmen, memudahkan aplikasi cat, serta mengatur kekentalan dan waktu pengeringan. Setelah diaplikasikan, solvent menguap sehingga pemilihan yang tepat penting untuk hasil pengecatan. Untuk selanjutnya, bahan dasar pembuatan cat itu ada pigmen. Pigmen memberi warna pada cat dan mempercantik permukaan, meski tidak larut dalam binder. Selain itu, pigmen dapat melindungi dari sinar UV atau cuaca yang ekstrim, serta mempengaruhi tampilan dan ketahanan catnya. Setelah itu ada setelah itu ada aditif, yaitu bahan tambahan dalam cat yang meningkatkan sifat khusus seperti ketahanan jamur, pengeringan lebih cepat, atau efek kilau. Dan bahan dasar ini memungkinkan cat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan. Baik, berikutnya adalah tahapan proses. Di sini dibagi menjadi 8, yaitu adalah pra-mixing, yaitu adalah di bagian feed hopper dan wicking tank. Setelah itu ada mixing, milling, keempat ada cleaning, kelima ada screening atau filtrasi, keenam ada filling, ketujuh ada labeling, dan kedelapan ada packaging. Nah, bagaimana tahapan mekanisme diagram industri cat? Pertama, kita akan melakukan pra-mixing yang dimana itu ada terdiri dari 3 bahan, yaitu adalah aditif yang kecuali dengan dryers, ada resin, dan yang ketiga adalah pigmen. Nah, ketiga bahan tersebut digabungkan di feed hopper. Nah, setelah itu habis dari feed hopper, kita akan menyambungkan ke wicking tank untuk melakukan akurasi berat dari ketiga bahan tersebut. Setelah melakukan akurasi berat dari ketiga bahan tersebut, kita akan melakukan masuk ke
mixing, yaitu pencampuran di antara tiga bahan tersebut menjadi satu bahan. Setelah kita lakukan mixing dari ketiga bahan tersebut, kita akan lakukan yang namanya simpan di wilayah tank penyimpanan sementara. Setelah semua bahan tersebut tercampur jadi rata, kita masuk ke prosedur berikutnya, yaitu adalah milling, yaitu proses penghalusan dari bahan-bahan yang kurang halus di bagian mixing tersebut. Biasanya di sini sampai 20 nanometer. Setelah dari proses milling, kita akan lanjut ke proses tank lagi, yaitu tangki penyimpanan, hingga semuanya selesai di proses milling. Setelah dari proses tank, kita akan masuk yang di mana namanya tinning tank, yang di mana digunakan untuk pengedukan, uh, untuk mencampur bahan tambahan dan menghasilkan viskositas. Bahan tambahan di sini itu apa aja? Bahan tambahan di sini adalah solvent, yaitu adalah pelarut, dryers, dan plasticizers. Plasticizer. Baik, setelah itu habis dari cleaning tank, kita akan lakukan filtering atau screening untuk menyaring bahan-bahan yang diinginkan, yaitu adalah kita eh, mengeluarkan, memisahkan di antara endapan dan filtrat, yaitu adalah endapan di sini itu adalah lumpur dan filtratnya itu adalah cat sendiri. Habis dari eh, penyaringan, kita kan langsung masuk ke filling mesin, yang dimana fungsi dari filling mesin tersebut adalah pengisian cat ke dalam wadah menggunakan filling mesin tersebut. Setelah dari filling mesin, kita akan masukkan ke labeling, yang dimana kita akan memberikan label pada wadah cat menggunakan labeling mesin. Setelah dari labeling mesin, kita langsung masuk ke packaging dan storage, yang dimana pada proses ini adalah pengemasan produk akhir dan penyimpanan sebelum didistribusikan. Lanjut. Baik, seperti yang diketahui, dari Fitopper sendiri eh, adalah wadah yang berbentuk seperti corong yang digunakan pada awal produksi untuk mencampurkan ketiga bahan tersebut, yaitu adalah aditif, resin, dan pigmen dan filter. Fungsinya, kita kan dari kita menggabungkan ketiga bahan tersebut, kita kan alirkan ke proses selanjutnya, yaitu adalah wetting tank. Akan tetapi, kita kan bahas pada prinsip kerja terlebih dahulu. Prinsip kerja dari Fitopper sendiri, di bagian atas Fitopper itu terdapat sebuah wadah atau yang bisa kita sebut sebagai tank yang digunakan untuk menampung bahan-bahan yang akan diproses. Bahan-bahan yang akan diproses itu seperti apa? Seperti biji-bijian, bubuk, atau granul. Nah, setelah itu di bagian bawah hopper sendiri itu terdapat pintu keluar yang bisa digunakan atau bisa dibuka tutup untuk menyambungkan ke bagian tahap selanjutnya. Pintu keluar ini itu biasanya berupa lubang kecil, celah, atau bahkan sebuah pita yang bergerak terus-menerus. Lanjut. Baik, untuk alasan pemilihan alat, yang pertama adalah untuk efisiensi pengumpanan. Eh, Berarti dari alasan tersebut adalah untuk efisien dalam mengalirkan suatu bahan baku dalam jumlah besar dalam proses otomatis ke tahap berikutnya. Satu adalah minim kontaminasi. Karena pada Fitopper sendiri adalah suatu alat yang tertutup, yang dimana pada pers ini pasti minim kontaminasi dari udara-udara yang mengandung berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi eh, bahan baku yang ada di dalam. Yang ketiga adalah aliran bahan yang konsisten. Jadi pada Fitopper sendiri untuk memastikan bahan yang mengalir itu tetap konsisten untuk mengalir pada tahap berikutnya atau alat berikutnya. Baik, lanjut. Faktor-faktor. Di sini terdapat tiga faktor, yaitu jenis bahan padat yang digunakan itu mungkin dari tekstur dan ukuran yang akan digunakan. Kedua, ukuran dan kapasitas dari fitopper sendiri. Ketiga, kecepatan harian bahan yang kita inginkan. Karena pada suatu alat memiliki kelebihan dan kekurangan, pertama kita membahas kelebihan terlebih dahulu. Pertama, mengurangi kebutuhan penanganan manual secara material. Nah, karena tujuan kita adalah menggunakan alat, tentunya
penggunaan alat ini tujuannya adalah untuk mengurangi penanganan manual secara material. Yang kedua, kapasitas besar memungkinkan penyimpanan bahan dalam jumlah yang besar. Nah, apabila kapasitas suatu alat itu semakin besar, tentunya akan semakin mudah setiap bahan yang akan kita gunakan dalam jumlah besar itu akan masuk dalam alat tersebut dan dicampurkan menjadi satu. Ketiga, dapat mengalirkan bahan secara konsisten ke tahap produksi berikutnya. Setelah bahan-bahan tersebut disimpan sementara menjadi satu. Nah, satu tahap dalam proses tersebut itu akan secara konsisten itu akan eh, ke tahap berikutnya atau proses ke alat berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan. Yang pertama, rentan terhadap penyumbatan terutama untuk bahan lengket atau bervolume besar. Tentunya ini masuk ke dalam jenis bahan yang akan kita gunakan. Apabila bahan tersebut jadi lengket, tentunya ini akan menjadi ancaman bagi kita eh, untuk pada proses selanjutnya, yaitu pada proses weightling yang dimana itu masuk ke akurasi penimbangan. Apabila dari bahan tersebut lengket dan itu di proses weightling sendiri itu tidak sesuai dengan target yang kita inginkan karena bahan tersebut jadi lengket, itu tentu menjadi kekurangan pada alat ini sendiri. Kedua, memerlukan ruang yang cukup besar untuk penempatan. Karena kapasitas yang besar ini tentu memerlukan ruang yang cukup besar untuk menyediakan eh, alat fitoper sendiri untuk proses-proses yang akan dilakukan. Ketiga, membutuhkan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan mekanis. Tentunya pada setiap alat ini memiliki perawatan rutin, tidak hanya pada fitoper. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk setiap alat yang kita gunakan tuh pasti memiliki perawatan secara mekanis. Baik, selanjutnya kita akan membahas wing tank, yaitu tangki penimbangan. Seperti yang kita spill pada Fitopper sendiri, wing tank sendiri adalah tangki yang dilengkapi dengan sistem penimbangan mutakhir yang mampu mengukur bahan-bahan dengan sangat akurat. Sesuai dengan namanya, wing tank sendiri kan digunakan sebagai pengukur. Nah, kenapa alat ini digunakan sebagai pengukur? Nah, alat yang digunakan sebagai pengukur ini adalah untuk mengukur jumlah bahan yang masuk sehingga akan dapat diproses pada tahap berikutnya. Yang ketiga, ya fungsinya maksudnya fungsinya adalah untuk mengalirkan bahan-bahan padat secara terkontrol ke proses selanjutnya. Setelah bahan-bahan tersebut ditimbang dan sesuai dengan target yang kita inginkan, kita akan langsung lanjut ke tahap berikutnya. Baik, bagaimana prinsip kerja dari weakling tank sendiri? Weakling tank sendiri ini memanfaatkan gaya gravitasi saat bahan ditempatkan dalam tangki, sehingga gravitasi ini memberikan tekanan pada sensor sensor beban yang terpasang pada struktur tangki tersebut. Nah, sensor ini kemudian mengubah gaya tersebut menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini diproses oleh sistem elektronik yang menghasilkan keluaran berupa angka menunjukkan massa total bahan dalam suatu tangki. Baik, lanjut. Alasan pemilihan alat. Pertama, tentunya pada yang pertama akurasi penimbangan. Alat tersebut digunakan untuk penimbangan yang dimana apabila kita menggunakan alat, tentunya kita akan menginginkan akurasi penimbangan yang secara akurat kan. Tidak mungkin kita menggunakan alat yang tidak akurat untuk penimbangan. Yang kedua, kapasitas yang fleksibel. Karena kapasitas yang besar dari lanjutan dari proses developer itu kan tentu kan bahan-bahannya kan besar. Nah, kapasitas dari yang diinginkan pasti juga harus besar kan, karena proses produksinya cukup besar. Ketiga, pencatatan secara otomatis. Tentunya hal ini sangat memudahkan bagi para pekerja untuk mencatat setiap bahan yang masuk dari developer ke dalam loading tank secara otomatis sehingga lebih memudahkan dalam pencatatan. Baik, lanjut. Faktor-faktor jenis bahan yang kimia diukur. Tentunya jenis bahan-bahan yang akan kita gunakan itu memiliki berat yang masing-masing atau tersendiri kan ya. Tidak bisa, misalnya kita menggunakan bahan KOH padat, itu kan nggak mungkin juga kan apa namanya sama dengan bahan yang lainnya. Terus kapasitas tangki sendiri di sini pasti besar kan, sehingga memerlukan ruang yang cukup besar dan fit-fit yang masuk itu kan juga dapat tabung sangat besar kan untuk melakukan penimbangan. Yang ketiga adalah sensitivitas sistem penimbangan. Apabila sensitivitas sistem penimbangan ini tidak stabil atau tidak akurat, tentunya ini akan mempengaruhi hasil akhir dari suatu produksi. Lanjut, kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan dari suatu welding tank sendiri, akurasi tinggi dalam penimbangan.
sesuai dengan kegunaannya, yaitu adalah untuk penimbangan. Tidak mungkin alat yang kita gunakan untuk penimbangan sendiri itu tidak akurat dalam penimbangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pencampuran bahan. Karena dalam weighting tank sendiri adalah proses lanjutan dari fitoper. Tentunya bahan yang masuk itu eh, minim kesalahan atau mungkin bahkan bisa dibilang tidak ada kesalahan karena memang dari bahan yang masuk dari fitoper itu langsung masuk ke weighting tank. Ketiga, mengurangi kesalahan manual. Ke- kekurangan. Kekurangan dari weighting tank sendiri ini berpotensi tersumbat jika bahan itu tidak sesuai. Nah, misalnya bahan yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan bahan yang biasa kita gunakan pada developer. Nah, ini dapat menghambat tersumbat pada weakness sendiri untuk lanjut ke proses selanjutnya ke proses mixing. Yang kedua, tidak fleksibel untuk semua jenis bahan. Nah, tentunya ini masuk ke dalam masa pertama yang pasti dalam alat-alat itu pasti kegunaan alat itu tergantung pada jenis bahan yang akan kita gunakan. Baik yang ketiga, membutuhkan perawatan rutin agar tetap berfungsi secara optimal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap alat mesti memiliki perawatan rutin agar tetap berfungsi secara optimal, bantu mekanis dan lainnya. Lanjut. Baik, yang ketiga yaitu cone blender mixer. Cone blender mixer ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyesuaikan dalam hal kecepatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pencampuran dalam pengadukan per menitnya. Nah, kemudian fungsi dari cone blender mixer ini untuk mencampurkan bahan dengan rotasi dua kerucut yang memungkinkan partikel bahan tercampur secara homogen. Nah, cone blender mixer ini memiliki prinsip kerja dengan memanfaatkan gerakan rotasi dua kerucut yang berlawanan untuk menciptakan gerakan tiga dimensi pada bahan-bahan yang dicampur. Gerakan ini menyebabkan partikel-partikel saling bergesekan dan bertubukan sehingga tercampur secara homogen. Next. Nah, blender ini memiliki tiga alasan pemilihan alat, yaitu pencampuran alat yang merata, yang artinya memastikan distribusi homogen bahan-bahan untuk memastikan kualitas cat yang konsisten. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi energi, yang artinya mengkonsumsi lebih sedikit energi dibandingkan alat pencampur lainnya. Kemudian alasan yang terakhir, desain yang lembut untuk bahan yang sensitif, artinya tidak menyebabkan kerusakan pada bahan sensitif selama proses pencampuran. Next. Nah, kemudian cone blender ini memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama kecepatan putaran, yang artinya kecepatan putaran yang tepat akan menghasilkan campuran yang homogen dalam waktu yang singkat. Kecepatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan pencampuran tidak sempurna, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan material berterhambur. Kemudian, faktor yang kedua yaitu sudut kerucut. Artinya, sudut kerucut yang optimal akan memastikan kontak antara bahan sehingga pencampuran menjadi lebih efektif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sifat bahan. Nah, karakteristik fisik dan kimia dari bahan yang dicampur termasuk viskositas dapat mempengaruhi efisiensi pencampuran. Kemudian cone blender mixer ini terdapat kelebihan, yaitu yang pertama mampu mencampur bahan dengan secara merata dalam waktu yang singkat, kemudian yang kedua desainnya sederhana dengan sedikit bagian yang bergerak sehingga mudah dirawat. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan bahan pada proses pencampuran. Nah, selain kelebihan, cone blender mixer ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama tidak ideal untuk bahan atau alat atau bahan yang sangat lengket atau dengan perbedaan densitas yang besar. Kemudian yang kedua, yaitu dapat terjadi overmixing jika pengaturan tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kapasitas pencampuran terbatas pada ukuran tertentu. Kemudian alat yang keempat yaitu tank atau tangki penyimpanan sementara. Pengertiannya adalah sebuah tangki yang digunakan untuk menyimpan suatu bahan dalam kapasitas cukup besar sebelum dipindahkan ke tahap berikutnya. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara bahan baku atau produk setengah jadi, memastikan aliran bahan terjaga dan proses dapat berjalan lancar.
Kemudian memiliki prinsip kerja, yaitu cairan atau gas dimasukkan ke dalam tangki melalui pipa lalu disimpan di dalamnya. Tangki dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, serta dilengkapi dengan alat pengukur dan pengaman. Saat kita membutuhkannya, cairan atau gas dapat dikeluarkan melalui pipa yang lain. Sederhananya, tangki berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk cairan atau gas. Tangki ini memiliki 3 alasan pemilihan alat, yaitu yang pertama, penyimpanan aman, artinya menyediakan penyimpanan sementara yang aman sebelum bahan diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas yang besar, artinya mampu menampung volume yang besar untuk kebutuhan produksi massal. Kemudian yang terakhir mudah dibersihkan, karena desainnya yang memungkinkan pembersihan yang mudah untuk mencegah kontaminasi. Nah, tangki penyimpanan ini memiliki 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, material konstruksi. Artinya, pemilihan material tangki harus disesuaikan dengan sifat bahan yang akan ditampung. Misalnya, tangki yang terbuat dari baja, tahan karat, cocok untuk bahan kimia korosif, sedangkan tangki plastik cocok untuk bahan yang ringan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu sistem pengadukan. Artinya, sistem pemadukan yang efektif akan memastikan semua partikel dalam bahan tercampur secara merata. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas dan ukuran. Nah, kapasitas tangki yang memadai penting untuk menyimpan bahan baku sebelum diproses lebih lanjut. Next. Tangki penyimpanan sementara ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, menyediakan penyimpanan sementara yang memungkinkan pengaturan aliran material. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan. Ketiga, dapat diintegrasikan dengan sistem lain untuk otomatisasi proses. Selain kelebihan, memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, memerlukan pemeliharaan yang sering untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, rentan terhadap korosi tergantung pada bahan yang disimpan. Kemudian yang ketiga, memerlukan pengendalian suhu atau tekanan tambahan untuk bahan tertentu. Next. Kemudian alat yang kelima yaitu basket mill. Basket mill merupakan yang digunakan untuk memperkecil ukuran partikel dari ukuran partikel sebelum di-grinding. Pada tahap ini dapat memperkecil ukuran partikel pada tingkat mikron bahkan hingga ukuran nanopartikel. Fungsi basket mill ini adalah untuk menggiling dan dispersikan bahan agar partikel lebih kecil dan halus. Prinsip kerjanya, di dalam tabung ini terdapat bola-bola baja dengan berbagai ukuran. Bahan yang akan digiling seperti biji atau batu dimasukkan ke dalam tabung bersama bola-bola baja ini. Ketika tabung berputar, bola-bola baja akan terangkat ke atas oleh gaya sentrifugal, lalu jatuh kembali. Proses jatuh inilah yang menyebabkan terjadinya tumbukan antara bola-bola baja dengan material yang akan digiling. Basket mill memiliki 3 alasan pemilihan alat, yaitu mampu menggiling pigmen hingga partikel halus yang meningkatkan kualitas warna atau daya tutup cat. Kemudian yang kedua, mampu menggiling pigmen hingga partikel halus yang meningkatkan kualitas warna dan daya tutup cat. Kemudian yang ketiga, efisien dalam penggunaan energi sambil tetap mencapai hasil optimal. Basket mill ini memiliki 3 faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, ukuran ayakan. Artinya, ukuran ayakan ini akan menentukan ukuran partikel hasil penggilingan. Ayakan yang terlalu besar akan menghasilkan partikel yang masih kasar, sedangkan ayakan yang terlalu kecil dapat menyebabkan mesin cepat tersumbat. Kemudian yang kedua yaitu sifat pigmen. Sifat pigmen ini memiliki karakteristik seperti ukuran dan kepadatan dapat mempengaruhi efektivitas penggilingan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kecepatan putaran. Kecepatan putaran yang tinggi akan menghasilkan partikel yang lebih halus dalam waktu yang singkat, namun juga dapat meningkatkan suhu material dan menyebabkan kerusakan pada alat. Next. Basket memiliki 3 kelebihan, yaitu yang pertama, efisien dalam penggilingan dan
dispersi material, yang kedua dapat menangani bahan dengan viskositas yang tinggi, yang ketiga pengoperasiannya yang cepat dan efektif untuk pencampuran. Selain kelebihan, terdapat kekurangan, yaitu yang pertama tidak cocok untuk bahan yang sangat halus atau memerlukan ukuran partikel yang spesifik. Kemudian yang kedua, konsumsi energi yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, pemeliharaan alat yang membutuhkan waktu dan keahlian khusus. Baik, selanjutnya sini ada alat tinning tank atau yang biasanya juga bisa disebut sama dengan tangki pengenceran ya. Jadi untuk tinning tank ini sendiri dia tuh tempat penyesuaian air yang dilakukan. Jadi di tempat penyesuaian air ini viskositas cat itu diatur dengan penambahan pelarut atau pengencer. Nah, fungsinya si tinning tank sendiri ini untuk sebagai pengatur viskositas cat dengan menambahkan pelarut sehingga catnya itu siap diaplikasikan dengan konsistensi yang tepat. Untuk prinsip kerja sendiri, proses pengenceran itu dimulai dengan memasukkan bahan kental atau bubuk dalam tangki. Nah, setelah itu tuh air tuh ditambahkan secara bertahap sambil mengaduk campuran. Mengaduk yang berputar di dalam tangki itu memastikan bahan tercampur merata, sehingga menghasilkan larutan yang lebih encer dan homogen. Untuk alasan memilih alat sendiri itu ada tiga ya sebenarnya. Yang pertama itu tinning tank ini memungkinkan pencampuran dan pengenceran bahan yang konsisten sesuai spesifikasi. Terus yang kedua itu membantu dalam mengatur viskositas produk cat untuk mencapai hasil aplikasi yang optimal. Terus alasan yang terakhir itu tinning tank ini dilengkapi dengan sistem kontrol untuk menjaga keamanan selama pengenceran bahan kimia. Untuk faktor-faktornya ada tiga. Yang pertama tuh kondisi sementara tank. Yang kedua tuh suhu atau temperatur. Tiga tuh kondisi fluida. Untuk kondisi sementara tank itu jadi beberapa bejana mungkin memerlukan waktu evaluasi terhadap beban siklik yang disebabkan oleh getaran akustik, struktural, suhu atau tekanan. Terus untuk faktor suhu, jadi suhu selama pencampuran dapat mempengaruhi viskositas dan stabilitas produk. Jadi kontrol suhu yang baik itu kayak diperlukan untuk hasil yang optimal. Terus faktor yang terakhir itu ada kondisi fluida ya. Suhu minimum dan maksimum cairan itu harus kayak diperhitungkan dalam keseluruhan desain baja dan tekan. Jadi sifat kimia dan fisik fluida itu akan mempengaruhi pemulihan bahan konstruksi. Lanjut. Untuk kelebihannya sendiri itu tinning tank ini memiliki kontrol viskositas yang baik, terus pencampuran yang baik, terus tangki pengenceran ini meningkatkan kualitas produk. Selain itu terdapat kekurangannya, si tinning tank ini membutuhkan biaya operasional. Terus tinning tank ini perlu dibersihkan yang rumit dan memiliki risiko kontaminasi. Untuk alat selanjutnya ini ada plate and frame filter press. Plate and frame filter press ini sendiri itu alat filtrasi yang bertekanan tinggi yang terdiri dari serangkaian pelat dan bingkai yang disusun bergantian. Fungsinya itu memisahkan partikel padat dari cairan cat sehingga hanya cairan yang murni yang masuk ke tahap berikutnya. Sama untuk prinsip kerjanya itu si plate and frame filter press ini tuh terdiri dari sejumlah pelat ya, atau plate dan bingkai atau yang biasa dibilang frame yang disusun secara bergantian. Jadi setiap pelatnya atau plate-nya itu memiliki permukaan yang berlubang-lubang gitu. Nah, berlubang-lubang itu halus dan dilapisi dengan kain filter. Nah, saat campuran yang ingin dipisah, jadi itu jika campuran yang ingin dipisahkan, misalnya lumpur atau bubur, itu akan dipompa masuk dalam si filter pressnya itu. Cairannya itu akan melewati lubang-lubang halus pada pelat dan kain filter. Kalau padatannya akan tertahan di permukaan kain filter. Nah, untuk alasan kenapa kita milih plate plate apa frame filter and press ini. Jadi untuk alasan yang pertama tuh pemfilteran yang efisien. Jadi alat ini tuh digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan dalam proses filtrasi. Terus yang kedua tuh alat ini tuh mudah dioperasikan. Jadi alat ini tuh dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat, cocok untuk produksi yang berkelanjutan. Yang ketiga tuh minim perawatan ya. Jadi desainnya itu memungkinkan perawatan yang rendah dan umur pakai yang panjang. Lanjut. Untuk faktor-faktornya ada tiga. Yang pertama tuh tebal si cake-nya atau cake itu endapan partikel padatnya. Jadi semakin tebal lapisan endapan
endapan partikel padatnya itu jadi semakin murni untuk cairan cat yang melewati. Karena tuh kayak pori-pori endapannya itu menjadi semakin padat. Terus yang faktor yang kedua itu waktu filtrasinya. Semakin lama proses filtrasi antara filtrat atau si filtratnya itu kan catnya ya, dan sisa pigmen itu berlangsung, jadi itu semakin jernih filtrat yang dihasilkan. Untuk yang ketiga itu cara pemasangan platnya. Jadi lempeng-lempeng platnya itu harus disusun dengan tepat agar cake yang terbentuk itu tidak rusak dan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Alat ini tuh memiliki kelebihan sama kekurangan ya. Alat si Alat ini tuh memiliki aliran bahan yang konsisten, terus prosesnya itu lebih efisien dan juga cepat, terus juga mengurangi kesalahan manual. Untuk kekurangannya itu ada tiga juga ya. Yang pertama tuh alat ini tuh berpotensi tersumbat jika bahannya tidak sesuai. Terus kayak tidak fleksibel untuk semua jenis bahan. Dan juga alat ini tuh membutuhkan perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal. Terus selanjutnya ada filling machine. Filling machine adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengisi setiap wadah dengan cat dalam jumlah yang presensi dan tepat. Di sini ada fungsi mengisi kemasan dengan cat secara otomatis dengan tingkat presisi yang tinggi, mengurangi kesalahan manual. Terus ada prinsip kerjanya. Yang pertama, mesin akan mengukur jumlah produk yang tepat, baik berdasarkan volume atau berat. Kemudian produk akan dialirkan ke dalam wadah melalui berbagai metode seperti piston, nozzle, atau gravitasi. Setelah terisi penuh, wadah akan ditutup secara otomatis. Proses ini berulang terus-menerus dengan kecepatan tinggi dan tingkat akurasi yang sangat baik. Next. Di sini ada alasan pemilihan alat. Yang pertama, untuk efisiensi dan akurasi dalam pengisian cat ke dalam kemasan. Yang kedua, proses pengisian cat lebih terstandarisasi. Yang ketiga, desain tertutup mengurangi resiko kontaminasi produk selama pengisian. Next, selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu yang digunakan selama proses pengisian, semakin lancar aliran cat tersebut. Yang kedua ada viskositas. Semakin tinggi viskositas suatu cat, semakin lambat laju pengisian ke dalam kemasan. Yang ketiga ada laju pengisian. Laju pengisian cat yang lebih lambat akan menghasilkan pengisian wadah yang lebih presisi. Next, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengisian. Yang kedua, akurasi tinggi dalam pengisian bahan ke dalam kemasan. Yang ketiga, dapat diatur untuk berbagai ukuran kemasan. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan kalibrasi berkala untuk menjaga akurasi. Yang kedua, rentan terhadap masalah teknis seperti penyumbatan. Yang ketiga, biaya investasi awal dan pemeliharaan cukup tinggi. Di sini ada belt conveyor. Belt conveyor merupakan alat yang digunakan memindahkan dua jenis material, yaitu muatan curah dan muatan satuan. Terus ada fungsi memindahkan material seperti cat yang sudah dikemas ke proses pengemasan selanjutnya atau penyimpanan dengan efisiensi tinggi. Di sini ada prinsip kerjanya. Dalam industri cat, belt conveyor beroperasi menggunakan sabuk yang bergerak kontinu antara dua rol berputar. Sabuk ini mengangkut produk cat baik dalam bentuk bahan mentah maupun produk jadi dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya. Sistem ini dapat diatur untuk bergerak horizontal, miring, atau vertikal, menyesuaikan dengan layout pabrik dan alur proses pembuatan cat sehingga memastikan perpindahan material yang efisiensi dan lancar. Next. Di sini ada alasan pemilihan alat. Yang pertama, memindahkan material dari tempat satu ke tempat lainnya secara efisien. Yang kedua, mampu mengangkut material dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, mengurangi resiko kerusakan produk selama transportasi bahan. Next. Ada faktor-faktor. Yang pertama, densitas material. Densitas adalah perbandingan antara berat dan volume suatu benda. Yang kedua, kecepatan belt. Kecepatan yang tinggi terhadap muatan dapat menyebabkan kerusakan pada material pengangkut. Yang ketiga, ada proses pengumpanan pada feeder.
Semakin besar produksi pengumpanan pada feeder, semakin tinggi pula produk angkut dari belt conveyor. Jika proses pengumpanan tidak optimal, produksi belt conveyor juga akan menurun. Next. Terus ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, mampu memindahkan material secara kontinu dengan efisien. Yang kedua, desain yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Terus ada kekurangannya, yang pertama membutuhkan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan pada belt. Yang kedua, tidak ideal untuk material yang sangat berat atau lengket. Yang ketiga, kegagalan belt dapat mengakibatkan gangguan seluruh proses produksi. Next. Baik, selanjutnya ada hasil analisis perancangan alat. Di sini kami menghitung alat pada alat belt conveyor. Jadi feed yang masuk berupa kaleng cat dengan volume 42 liter dan jari-jari kaleng sebesar 8,35 dengan material free flowing sebanyak 36 ton per jam dan ditransportasikan menggunakan belt conveyor secara horizontal dengan jarak 80 feet dengan kemiringan 10 derajat. Yang pertama, ukuran belt. Kapasitas 36 ton per jam termasuk kapasitas yang kecil. Maka jenis conveyor belt yang digunakan adalah tipe felt belt. Lalu lebar belt di sini kita asumsikan dengan 17 inch dan dibulatkan menjadi 18 inch. Lalu didapatkan kemiringan maksimum 10 derajat dengan lebar belt 18 inch. Nah, dari tabel tersebut diperoleh kapasitas besar 11,88 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Next. Selanjutnya, yang kedua, menghitung kecepatan belt dengan kapasitas 36 ton per jam. Rumus kecepatan belt sendiri itu kapasitas awal dibagi dengan kapasitas menurut tabel, lalu dikali dengan 100 feet per menit. Jadi, V sama dengan 36 dibagi 11,88 dikali 100 feet per menit. Dihasilkan kecepatan sebesar 303,03 feet per menit. Dilakukan pengecekan pada tabel 5.5.b dengan lebar belt 18 inch dan jenis material free flowing diasumsikan sebagai grain. Dari tabel tersebut diperoleh kecepatan maksimum sebesar 500 feet per menit. Kapasitas 36 ton per jam dengan lebar belt 18 inch dan kecepatan 303,03 feet per menit masih berada dalam range kecepatan maksimum yaitu 500 feet per menit. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt 18 inch tersebut telah memenuhi. Next. Lalu selanjutnya menghitung panjang lintasan belt dengan kapasitas 36 ton per jam. Panjang konveyor sendiri memiliki rumus jarak dibagi cos 10 derajat. Berarti 80 dibagi cos 10 derajat sama dengan 81,23 feet. Lalu untuk ketinggian konveyor sendiri, rumusnya yaitu jarak dibagi tan 10 derajat. Maka 80 dibagi tan 10 derajat menghasilkan 453,70 feet. Yang keempat ada panjang lintasan belt dengan kapasitas 36 ton per jam. Di sini kita menghitung P horizontal yang dimana rumusnya 0,4 ditambah L per 300 dikali W per 100. Jadi P horizontal sama dengan 0,4 ditambah 80 dibagi 300 dan dikali 36 per 100 menghasilkan 0,24 horsepower. Lalu untuk menghitung P vertikal digunakan rumus 0,001 dikali H dikali W. H sendiri itu ketinggian, lalu W itu kapasitasnya. Jadi, P vertikal sama dengan 0,001 dikali 453,70 dikali 36. Maka menghasilkan 16,33 horsepower. Lalu dari grafik di samping didapatkan lebar belt 18 inch dan panjang konveyor 81,23 feet, maka diperoleh daya sesuai HP grafik yaitu sama dengan 0,8 horsepower pada kecepatan 100 feet per menit. Untuk menghitung PMT-nya dengan rumus HP grafik dikali kecepatan belt
dibagi 100. Maka PMT sama dengan 0,8 dikali 303,03 dibagi 100 menghasilkan 2,42 horsepower. P total sendiri dihitung dengan P horizontal ditambah P vertikal ditambah PMT. Maka P total sama dengan 0,24 horsepower ditambah 16,33 horsepower ditambah 2,42 horsepower menghasilkan 18,99 horsepower. Next. Kesimpulannya, proses pembuatan cat dalam industri kimia melibatkan beberapa tahapan, seperti premixing, mixing, milling, tinning, filtrasi, dan pengemasan. Tahapan ini dimulai dengan persiapan bahan baku yang terdiri dari resin, pigmen, aditif, dan pelarut. Proses mixing mencampur bahan secara homogen, sementara milling digunakan untuk memperkecil ukuran partikel agar mencapai kualitas yang diinginkan. Setelah itu, penyesuaian viskositas dilakukan dalam tinning tank dan filtrasi memurnikan campuran sebelum cat dimasukkan ke dalam wadah melalui filling mesin. Setiap tahapan ini menggunakan alat-alat dirancang untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Kesimpulan yang kedua yaitu berbagai alat digunakan dalam proses ini, seperti feed hopper untuk memasukkan bahan baku, lalu ada weighing tank untuk menimbang, cone blender mixer untuk mencampur, dan basket mill untuk menggiling partikel. Alat-alat lainnya seperti tanning tank berfungsi untuk mengatur viskositas, lalu plate and frame filter press untuk penyaringan, serta filling mesin dan labeling mesin untuk pengemasan akhir. Setiap alat dipilih berdasarkan kebutuhan produksi, efisiensi, dan kualitas produksi yang dihasilkan. Next. Baik, kesimpulan yang ketiga yaitu belt conveyor digunakan untuk memindahkan material seperti kaleng cat dalam industri ini. Analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa belt conveyor dengan lebar 18 inci dan kapasitas 36 ton per jam sudah sesuai untuk mengangkut material dengan kecepatan dan efisien yang diinginkan. Dengan perhitungan yang akurat, daya yang dibutuhkan juga telah disesuaikan, sehingga belt conveyor dapat beroperasi dengan efisien maksimal tanpa hambatan dalam aliran material. Sekian pemaparan dari kelompok 2 tentang alat industri kimia pada industri cat. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.